Helama tona iye, ama, ina, aa, ari, henao, hekeboko. Mai di pameko ade, pahedapadeo. Natu tawe wajedeo, palua hebatnya dinade. Hebatnya dinade, doa beri ama peditario fanggidae MSI. Mai di matitu. Oh nawani tanaye lita boleh belum hewe nerwe lolo. Oh nawani tanaye lita boleh belum hewe nerwe lolo. Oh nawani tanaye lita boleh belum hewe nerwe lulu. Dari rahim bumi tempat kami berpijak, ratapan ini kami naikkan. Kami menengadah ke langit kepada Tuhan yang terangkat dari tengah-tengah kami. Ketika bayang-bayang ketakutan terus mengikuti jalan kami. Dari Raihawu, bumi kerontang, kami mengangkat tanya. Meskipun ratapan ini terus berlanjut, ketika satu demi satu anak negeri terkapar mati, sementara kami tak dapat berbuat apa-apa. Haruskah kami tetap meratap dan menengadah ke langit, sembari berharap bahwa Tuhan akan mengasihani kami dan memulihkan luka-luka kami? Kami tak pandai menduga. Kami hanya berharap bahwa Dia yang terangkat dari kami akan menjadi Dia yang kembali menyapa kami dalam duka kami yang panjang. Dari Raihawu, bumi yang berlautkan panas, yang menengadah kepadamu, Tuhan, dengarlah keluhan kami, dengarlah teriakan kami minta tolong. Oh nawani tanae lita boleh belum hewe nerwe lolo. Para jalan, oh nawani tanae lita boleh belum hewe nerwe lolo. Wahai anak negeri, Dia yang terangkat daripadamu adalah Dia yang akan datang.
kepadamu. Engkau tak pernah akan ditinggalkan sebagai anak yatim piatu, karena Tuhanlah pemeliharamu, Tuhanlah penjagamu. Ia menjaga engkau baik siang ataupun malam, agar engkau tidak jatuh tergeletak. Jemaat Tuhan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari menghampiri Tuhan dalam lantunan kidung Mai Mawaje Deo Muridi. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah sumber segala kasih karunia, menaungimu dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang terangkat ke sorga. Ia di dalam rohnya yang kudus mengaruniakan kepadamu damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati, bacaan firman Tuhan yang membimbing ibadah kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 pada ayat yang ke-11. Ina ama henau hekeboko mai di matano litenai nepe ketena ne ada di dobar tingati juara rasul-rasul ahi kohu hengurehi tali kenedo uedaunare wodo Galilea tangamu haku titu mapane yepe ngatengara loro laliru Yesus domenami ngederimu net demi haununo la era dan mau domegala nati hadapamu domene harele make ine kingat dai no tapuru alewari. Mari kita angkat pujian bersama-sama NKB 195. Lord,
sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita waktu, dan mestinya itu cukup bagi kita untuk dapat memanfaatkan waktu Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kehidupan kita tiap-tiap saat. Saya percaya kita telah berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik, tetapi kita sadar bahwa dalam banyak kesempatan kita terperangkap dalam dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu, mari merendahkan diri dan mengaku segala dosa-dosa kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, ketidaksediaan kami untuk merubah cara berpikir kami dan berkeinginan agar bahwa Tuhan mesti menyesuaikan diri dengan kepentingan kami, dalam banyak kesempatan telah menjadi penghalang penting dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami yang menengadah ke langit menaruh pengharapan bahwa Kristus tidak meninggalkan kami, dan agar bahwa Kristus tidak beralih dari sisi kami. Kami membentuk persepsi dalam diri kami bahwa kamilah yang mesti menentukan segala sesuatu, padahal Tuhanlah yang mesti menentukannya. Inilah bahagian yang kami pahami mengapa para murid mesti menengadah ke langit, dan dari sana kami dapat belajar. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput,
jauh, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada masa pandemik seperti ini, ajarlah kami agar kami belajar mengerti dengan rendah hati, agar kami mau datang kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat memberi diri kami dituntun oleh kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk menaklukkan maksud dan kehendak kami di dalam kehendak-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami datang dan memohon. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa kami. Bebaskanlah kami dari ketakutan karena ancaman kematian yang mengerikan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mewartakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ia memulihkan kita dan menyembuhkan luka-luka batin kita sehingga kita menjadi sembuh. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar sebagai seorang murid. Mazmur 50 ayat
yang keempat. Mari kita menyanyi bersama-sama NKB 17 pada ayat yang pertama dalam versi bahasa Sabu. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Pembacaan Mazmur disampaikan kepada kita menurut Mazmur pasal 9 pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 9 ayat 12 sampai 17. Muridi deo mone herugu hari ele do parhaya. Peketute pekelode nengara muri rowidi. Dope paera do ida do ketutu. Parae do tunge mengeluh darah. Yepedae pepeke rowidi. Nelai do tao romuri. Pahari eledo. Muridi do tape pale do alape made roviro. Henge rowi muri do tap do belone dan noli peka do alape pehedui rowimu. Tuluru baweu muri yae nga anu au donane. Heleo ne lua hedui ya ngati do bubu do kena nga ya. Deo muri do ala pemahu ya ngati kelae hedui herui. Mitana raja tape peke lode hari ale luat jaga muri do ketutu lema hoda pekera pakelae
Rai tunge mengeludara dot oka ngati muri. Ae dau do bolo latara roa do tau rowino lemane ruwe ai rube ono do kape kero ruhi do naje rono miha. Muri do alape petada wari ani nengi uno Yepekako lelua hapo pahado do ale petao apa kerewe pawe yega no miha. Kita melakukan NKB 133 versi bahasa Sabu. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan. Bacaan kitab suci untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 1 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ina ama a ari henahu ke boko mai di ma peketana ade na tu tadano neli pedai deo dota a jadi padara awe na de mai di mahebaya deo do bau do megala deo do tobo ngalua haja lua dei para awe na de murije heki idu peteni ibu ihi na tu tadano neli pedai deo do mau do megala ne do jadi talua rui lua kedi na tu murimada i murije deo je murije ama pedita rio do ta beneli pedai deo na de pemegale paji wiene rui kedi mau dara pa ama peditam yenara tapekako neli pedai deo na de paji yenara ita tada nara ita kedi yenara tapekako neli pedai muri na de padara murimada ji helodo muri je na de kene pedari ji pamuri berkati we ji muri je ngalo pedai deo na de yenara yi nelua mangi lua kedi para lodo do hiana de rowi padara ngara ana deo je dakkaji ma ami ngat yunuru amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Wo Theophilus do wo ie ade. Padara buku do petarine
ele keria pepe jare hari-hari ne do Allah petao ngado Allah pejara ri Yesus rai ti petari luat jegano pelohe la lodo dedeneno la era do mau do megala ngakuaha hengadeo do ye kerino ne li pejara parasu nohe do Allah pepi diri nohe tak Allah no pemade padara pangurolo do ne tui jaji warino ne pengedi anike parasul he tapi teleo tado tera tado muri keno do ngede keno ri rasul he ye pedai rino ngaro cara lua minami deo ne pereda mi duae ye padara ngapeteni no hela ulau ngaro tawie kerino ne li pereda dona de paro boleh lenga demu ngati Yerusalem mate korimu pani tade wieri ama pamu nengane do ele pe jajeri amane do uruhe do ele ke ria pepeke pamu rowi Yohanes pe iu mu ri eilokowe tapulara dai perilo dohe ke hari-harimu do tape iu ke ri hengadeo Yesus dede la era do mau do megala padarang apeteni ne rasul-rasul he hela ulau nga Yesus take balik ke ropa Yesus muri padara awena de ke muri ne dei tapetito pale wari ne lua pereda pado Israel paleri Yesus ama ye miha ne do petato ne lodo nga awene tenget orimu tatoi nilai do nanene rowi nilai do nanene padara higa amawe tapularamu do tanara ne kuaha kingatai tadekka henge deo nehine yemu do tajadi hakahi tu ya pa Yerusalem pahari hewe Yudea pa Samaria pelohe hape la hari-hari ke bihurai wawa tak la Yesus peli minahre tak de demiha unu keno la era do mau do megala ngati dara namadaro ye heri monori hekewolo meremu ngati dara namadaro padara ngatengara koro la liru tahara hewaka ke do due deu naju pepudeo do ngapake para do wopudi do titu pe umu ngaro tali keno do due daunare paro wodo Galilea tangamu haku titu pane ye pengare tengara loro laliru Yesus do minamine do ngederimu ne dede miha unu no la era do mau do megala neti het apamu do minahare lema kehine kingatai no tapi puru palewari mirhare ke li pedai deo natu di para lot donade. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Salam. Sekali lagi salam. Hari ini kita merayakan masa raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 1
pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Khotbah ini saya beri judul Menengadah ke Langit. Suatu refleksi tentang kenormalan baru menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus dalam lingkup kehidupan para murid telah merubah mereka dari pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, tetapi juga pekerjaan-pekerjaan publik lain. Tuhan Yesus merubah mereka menjadi penjala manusia. Tiga tahun atau sekitar 3 tahun mereka menjalani profesi, tetapi juga serentak dengan itu posisi mereka sebagai penjala manusia. Para murid ini tentu punya idealisme, punya cita-cita, punya rencana masa depan berkaitan dengan profesi mereka yang baru sebagai penjala manusia. Tetapi di luar yang mereka perkirakan, di luar yang mereka duga, Tuhan Yesus menjalani jalan kematian. Tuhan Yesus mesti menjalani peristiwa yang berada di luar keinginan para murid. Ia lewat cara yang sangat hina kemudian disalibkan dan mati. Hal-hal yang terkait dengan kematian ini berdampak pada kehidupan daripada para murid. Saya menyebut bahagian ini kematian Kristus dari sudut pandang para murid adalah akhir dari idealisme mereka, akhir dari cita-cita, bahkan akhir dari mimpi-mimpi mereka. Para murid yang sebelumnya tampil berani, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, menjadi para murid yang mengunci diri mereka pada ruang-ruang yang tertutup. Saudara yang saya kasihi, dalam keadaan yang seperti begini, dalam keadaan ketika para murid dan mimpi-mimpi mereka dan cita-cita mereka dan idealisme mereka yang berakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri.
Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang bangkit. Dan karena itu idealisme mereka yang mati, akhir daripada mimpi-mimpi mereka karena kematian Tuhan, itu juga ikut dibangkitkan kembali. Kebangkitan Tuhan menempatkan para murid dalam posisi sebagai mereka yang dengan bersukacita membangun kembali masa depan mereka, membangun kembali kehidupan baru mereka dengan bersandar pada Kristus yang bangkit. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi semangat para murid yang begitu berkobar-kobar ternyata berlangsung dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama. Ternyata berlangsung sementara. Tuhan Yesus yang ada bersama-sama mereka dan yang menjadi spirit utama dari tugas-tugas pelayanan mereka mesti kembali kepada Bapa di sorga. Mesti kembali ke asalnya, kembali ke dalam rumah Bapa. Dan sekali lagi, harapan mereka, harapan para murid kandas. Kandas pada batas terangkatnya Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita memberikan kesaksian yang luar biasa ketika para murid ini yang sebelumnya semangat mereka begitu berkobar-kobar, mesti berhadap-hadapan lagi dengan kepergian Tuhan, kenaikan Tuhan ke sorga. Dalam rasa takjub mereka menengadah ke langit. Mereka menatap ke langit, ke tempat di mana Tuhan Yesus telah terangkat. Posisi yang seperti begini kemudian ditegur oleh para malaikat yang berpakaian putih. Para malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan menatap ke langit?" Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan di mana bahwa Kristus terangkat dari tengah-tengah mereka sebenarnya bukanlah suatu kenyataan yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan ialah bahwa Kristus yang berada bersama-sama dengan mereka,
bukan Kristus yang terangkat, bukan Kristus yang pergi dari tengah-tengah mereka. Perspektif mereka tentang Yesus adalah Yesus yang berada bersama-sama dengan mereka, yang menjadi sandaran bagi mereka ketika mereka membangun pelayanan mereka sebagai para penjala manusia. Saudara yang saya kasihi, normalnya mereka berharap bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka, menjadi bahagian dari realitas mereka. Saudara yang saya kasihi, dan inilah yang menjadi kesalahan, inilah yang menjadi cara berpikir yang mesti mengalami perubahan di kalangan para murid. Mereka menyangka, mereka mengira, mereka membentuk persepsi bahwa Tuhan adalah Dia yang mesti berada bersama-sama dengan mereka. Padahal kita tahu bahwa Allah memiliki otoritas dalam dirinya, Allah memiliki kuasa untuk menentukan ia harus melakukan apa. Apakah ia harus tinggal bersama-sama dengan para murid, ataukah sebaliknya ia harus pergi dari antara para murid. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal menatapnya para murid ke langit sesungguhnya akan mengatakan bahwa ini peristiwa yang tidak kami inginkan. Peristiwa yang kami inginkan ialah Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, apa yang menjadi harapan daripada para murid tidaklah menentukan apa yang mesti Tuhan lakukan. Tuhan punya kemerdekaan dalam dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan ia terangkat ke sorga. Para malaikat yang menegur para murid itu kemudian berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke sorga. Saudara yang saya kasihi, malaikat Tuhan mengingatkan para murid bahwa realitas yang mereka hadapi sekarang adalah menjadi realitas yang telah berubah. Realitas ketika Tuhan tidak berada bersama-sama dengan mereka. Dan karena itu, mereka mesti membangun kehidupan mereka di atas fakta bahwa Tuhan tidak sedang berada bersama-sama dengan mereka. Ketiadaan Tuhan bersama-sama mereka secara fisik adalah suatu kenyataan baru. Dan para murid mesti membiasakan diri dengan kebiasaan baru dimaksud. Kesalahan fatal seperti yang saya katakan tadi
mereka bangun persepsi, mereka bangun cara pandang, ialah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mereka bentuk dalam pikiran mereka. Sekarang mereka diminta untuk kemudian menaklukkan diri mereka dan mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Mau hidup secara baru, mau hidup dalam era baru, ketika Tuhan tidak lagi berada bersama-sama dengan mereka secara fisik. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid mereka mesti merubah paradigma berpikir mereka. Mereka mesti menyesuaikan diri dengan apa yang saya sebut kenormalan baru, di tempat mana Kristus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 merubah kerangka berpikir kita, menjungkir balikan tradisi kehidupan kita dari kehidupan yang sebelumnya kita pandang sebagai kehidupan yang normal, untuk menjadi suatu atau untuk masuk ke dalam suatu suasana yang baru. Suasana yang normal, tetapi normal secara baru. Bagian ini penting. Dunia yang kita tempati, dunia di tempat mana kita berada adalah dunia yang berubah, bahkan berubah dengan cepat. Pandemi COVID-19 menghadirkan konsep-konsep baru dalam kehidupan kita bersama-sama. Apakah hal-hal ini hanya sifatnya sementara dan kemudian akan berakhir dan kemudian akan menjadi normal kembali? Saya katakan tidak. Sekali lagi saya katakan tidak. Kita sebaliknya mesti menyesuaikan diri dengan keadaan normal yang baru ini. Maksudnya begini, kalau sebelumnya kita sebagai orang Sabu ketemu satu dengan satu, kalau tidak cium hidung itu bukan orang Sabu. Kalau dia cium pipi kiri, cipiki, itu bukan orang Sabu. Orang Sabu ialah ketika dia ketemu dia punya saudara, hidung ketemu hidung. Bahkan pemahaman yang demikian kemudian mengatakan kepada kita bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya untuk konteks masyarakat Sabu, diselesaikan di ujung hidung. Kalau seorang anak dengan mamanya sedang berkelahi, kalau seorang anak dengan bapaknya berkelahi, beda paham, bertegang satu dengan yang lain,
Dan kemudian ia bangun dan pergi cium hidung bapaknya, cium hidung mamanya. Maka masalahnya dipandang selesai. Itu tradisi kita. Pandemi COVID-19 merubah cara berpikir yang demikian. Tadi ketika saya akan naik ke mimbar, saya pegang tangan penatua saja, yang lain sudah lihat dengan mata menyala. Kan tidak diharapkan pegang tangan yang seperti begitu. Apalagi cium hidung. Kita tidak tahu ini sampai kapan. Kalau pandemik ini berlangsung terus-menerus dan bahwa COVID-19 itu digambarkan sebagai yang akan selalu berada bersama-sama kita, maka pertanyaannya ialah apakah orang Sabu masih akan bacium hidung kalau berketemu? Ini menjadi tantangan yang sangat berat. Orang Sabu dengan orang Sabu kalau berketemu, dia tidak mungkin sorong sikunya untuk siku ketemu siku. Itu bukan orang Sabu. Pandemi merubah semua itu. Bahkan ini dapat menjadi sesuatu yang normal kalau itu terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali ke masa lampau dapat dikatakan sesuatu yang absurd. Mengharapkan kenormalan lama atau suasana normal yang lama, old normal, untuk hadir kembali dapat dikatakan absurd. Kita terbiasa dengan live YouTube. Pertemuan-pertemuan kita menggunakan fasilitas Zoom, fasilitas Jitsi Meeting, fasilitas Google Meeting. Kita rapat, kita sidang, bahkan sidang gereja tanpa harus ketemu. Kita hanya lihat muka dengan muka lewat laptop atau handphone. Apakah bagian ini akan kita buang ke keranjang sampah? Sama sekali tidak. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketidaksediaan para murid untuk merubah cara berpikir tentang Yesus yang bersama-sama dengan mereka menjadi Yesus yang pergi kepada Sang Bapa, itu menjadi kendala pokok yang karena itu membuat mereka menatap ke langit. Dan malaikat Tuhan berkata, Yesus yang terangkat dari kamu, dia akan menjadi Yesus yang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke sorga. Bagian ini hendak mengatakan, sekalipun pandemik COVID-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Dan karena itu kita mesti menyesuaikan dengan iklim pandemik. Kita percaya bahwa Tuhan
dapat menjadi kekuatan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Ia dapat menjadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, yang merubah cara berpikir kita, yang merubah konsep berpikir kita menjadi konsep berpikir yang baru, yang mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam kerangka berpikir yang demikian, kita bicara tentang hal berjalan bersama-sama Kristus, hal berjalan bersama-sama Tuhan di tengah-tengah krisis, termasuk di tengah-tengah pandemik COVID-19. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari menyatakan pengakuan kita dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 280. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Deo domau domegala, Deo do tobo ngalua haja lua dai, pa awe nate murie, ne keji nga abed do penama pekale i pat aramigu do nate, mawe mahammeri au, tajadi lua do mau do megala, do tunga kehendak au, nate ne pedei riji pamuriji pehuba ne hala luuji deo rowi lua amiji tituwata padeo mone kuaha nga mone ruba. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 147. Di sini
sidang, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati, mari kita berteduh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hanya oleh pemeliharaan Tuhan saja kami boleh ada di sini di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu bahwa lingkungan di sekeliling kami bukanlah lingkungan yang dapat membuat kami menjadi nyaman. Kami tinggal dalam kekhawatiran kami, tinggal dalam ketakutan kami, teristimewa yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Bapa yang di sorga, kami percaya bahwa Tuhan dapat menghadirkan bagi kami suatu keadaan yang baru untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami tahu bahwa Tuhan dapat menuntun kami berjalan melintasi krisis. Teristimewa krisis karena pandemi COVID-19. Karena itu kami hadir di sini untuk memberikan dukungan doa kepada semua pihak yang secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri membangun upaya mereka untuk dapat menanggulangi pandemi ini. Kami ingin berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami dan kebijaksanaan yang mereka ambil. Kami ingin berdoa bagi para dokter, para tenaga medis lainnya yang sehari-hari berada pada barisan depan dari suasana yang mencekam. Kami ingin berdoa bagi para pasien, baik itu mereka yang tertular virus ini, tetapi juga para pasien dalam pengawasan, bahkan juga sahabat-sahabat kami yang kemudian menempati posisi sebagai orang tanpa gejala. Tuhan, jika kami hanya hidup karena kekhawatiran dan ketakutan kami, maka sesungguhnya kami sedang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi juga dari sana kami tidak ingin berlaku bodoh, seolah-olah bahwa orang-orang beriman mereka akan menjadi orang-orang yang luput. Dan karena itu masa bodoh dengan keadaan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh jemaat yang terkena dampak langsung berkaitan dengan COVID-19 ini. Mereka yang mengalami kesulitan
kesulitan kehidupan, khususnya kesulitan ekonomi karena ketiadaan lapangan pekerjaan, karena harus menjalani pemutusan hubungan kerja. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga ingin berdoa bagi gereja-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu agar bahwa gereja-Mu senantiasa menjadi bahagian atau berada pada bagian depan dalam upaya-upaya pencerahan, dalam upaya-upaya memberikan penjelasan tentang kehidupan baru di dalam pertolongan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi setiap orang yang ambil bahagian dalam ibadah pada hari ini di sini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami akan kesalahan kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sidang jemaat Tuhan, sekalipun Kristus yang bangkit telah terangkat kembali kepada Bapa di sorga, Kristus yang sama telah menjanjikan penghiburan dan kekuatan bagimu, yang menghadirkan harapan di tengah-tengah keputusasaan dan tanda-tanda kehidupan di antara bayang-bayang yang menggentarkan. Mari kita angkat pujian bersama-sama di tengah ombak dalam versi Sabu. Pada
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu. Cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kamu. Ia menjaga dirimu dari panasnya matahari. Ia menjaga dirimu dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama Majelis Jemaat Bethlehem Moisapa Barat, saya menyampaikan selamat merayakan masa raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Tuhan ini akan menandai suatu era baru. Dan dalam era baru seperti ini, penyertaan Tuhan bagi kita tidak pernah berakhir. Allah Bapa kita yang di sorga akan selalu menjadi kekuatan yang mendampingi kita di tengah-tengah krisis karena pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.